Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang dari kalangan mereka sendiri pun tahu bahwa apa yang terjadi pada STT Nias ini kesalahan yang sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Maka alangkah bijaksananya minta maaf saja kalau memang ada yang perlu ditempuh dengan jalur hukum, ya sudah tanggung jawab secara jalur hukum. Daripada terus-terusan mengelak, menghilangkan barang bukti, materinya dihapus, websitenya juga udah nggak bisa dibuka. Sekarang mengkambing hitamkan kepada Santo yang kita nggak tahu itu Santo siapa, ya, nomor teleponnya juga nggak bisa. Kalau terus-terusan mengelak begitu, ini malah jadi semakin dalam lagi kasusnya dan bisa berujung ditutup tuh STT Niasnya. Bu Tabita, ini kan Ibu juga tahu dan teman-teman yang lain bahwa ada pihak tertentu, saya sebutkan saja, Saudara Saifuddin Ibrahim, beliau mengatakan bahwa, loh, saya yang buat kurikulumnya STT Nias, khususnya soal Islamologi itu, dan dia diundang khusus oleh STT Nias untuk mengajar walaupun kapasitasnya bukan dosen tetap, dosen tamu. Dan itu sebabnya dia bertanggung jawab untuk materi itu, dan seterusnya. Yang saya mau tanyakan, apa benar Ibu pernah undang Saifuddin Ibrahim, baik secara fisik, on-site, atau STT Nias, Pak Fon, pernah undang secara online? Karena beliau mengaku bahwa beliau diundang resmi untuk jadi pengajar Islamologi, dan seluruh materi itu, beliau yang ini. Itu bagaimana? Ibu Tabita dulu. Benar pernah undang Pak Saifuddin? Silakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya mau katakan kita tidak pernah undang beliau, tapi ada orang yang antar beliau ke almarhum pada tahun 2009. Pada tahun 2009 datang bertemu dengan almarhum. Dia berkhotbah di gereja kita pada waktu itu. Dia berkhotbah dan ada beberapa mahasiswa yang ikut dan ada beberapa jemaat dan beberapa orang-orang luar yang ikut pada tahun 2009. Dan seingat saya tahun 2009 itu kita belum punya Infocus ya, masih pakai OHP yang pakai plastik itu. Dan dia tidak ada menyampaikan tentang materi yang sedang viral itu Pak, tapi dia menceritakan bagaimana dia bertobat, bagaimana dia terima Yesus, begitu. Itu yang saya tahu, dan dia tidak ada kita buat untuk menyusun kurikulum, tidak ada, hanya satu kali dia datang Pak. Oke, jadi saya clearkan Bu, supaya semua penonton tahu ini, ya, bahwa pertama Pak Saifuddin Ibrahim tidak pernah diundang atas nama STT, dan juga tidak pernah diundang atas nama Gereja Bethel Indonesia. Waktu itu sudah GBI ya Bu? Masih pos PI Pak. Masih pos PI ya, belum gereja. Tidak pernah diundang secara resmi, tapi ada orang yang kenal beliau dan bawa kepada Ibu dengan Bapak ya, Pak Timotius waktu itu ya, Pak Gembala almarhum ya. Ya, jadi bawa lalu kemudian pasti minta diberikan kesempatan untuk bersaksi atau berkhotbah. Kemudian dengan murah hati Bapak dan Ibu itu memberikan kesempatan Pak Saifuddin untuk berkhotbah. Begitu kira-kira kronologisnya Bu ya. Ya. Iya, Pak. Jadi itu bukan dalam kapasitas undangan khusus untuk menjadi dosen tamu. Tidak. Betul ya, Bu? Tidak. Betul, Oke. Pak, bukan. Ya. Ini karena ini perlu clear semua karena Pak Saifuddin di mana-mana sudah berbicara bahwa dia diundang khusus. Ya. Oke. Nah, baik, terima kasih Pak Ibu Tabita. Pak Fon, saya kembali ke Pak Ketua. Iya, Pak. Pak Rektor, saya mau tanya, jujur, ini Anda harus jujur, Pak. Iya Pak, iya. Tersembunyi atau tidak tersembunyi, Anda pernah langsung atau tidak langsung melalui Anda langsung atau orang lain pernah undang yang namanya Pak Saifuddin Ibrahim untuk menjadi dosen di STT Anda, ya? Saya mau tanya jujur, pernah undang beliau dan mengajar sebagai dosen tamu? Ya, silakan Pak. Iya, terima kasih. Saya ceritakan dulu Pak bahwa saya masuk di STT ini sekitar tahun 2012 atau 2013. Jadi saya masuk ke Prodi 2016, lalu masuk Wakil Ketua 1 2021. Dan seingat saya, dalam kegiatan apapun di kampus,
baik ada misalnya dari Malaysia, dosen-dosen tamu yang datang, atau ada kegiatan di kampus, pasti saya datang di kegiatan itu. Nah, seingat saya, dan saya pun tidak pernah mengundang yang namanya Pak Ibrahim ini. Saya nggak kenal dia pun, dia tinggal di mana. Baru waktu kemarin saya tonton di YouTube mengenai kesaksiannya bahwa dia pernah datang ke Nias, itu lewat bandara Polonia, di Polonia, bandara pertama sebelum Kuala Namu. Nah, itu kalau saya lihat itu baru beroperasi Kuala Namu itu 2013. Nah, berarti dia lewat Polonia, berarti di bawah itulah dia masuk ke Pulau Nias, bukan melalui bandara Kuala Namu yang setelah tahun 2013. Jadi belum pernah kami undang, Pak. Apalagi kenal orangnya, salaman samanya pun nggak pernah. Nggak pernah. Ya, sama orang ini. Jadi ini bantahan resmi dari STT Nias ya, apalagi Anda sebagai ketua ya, untuk Iya, Pak. Tidak pernah mengundang beliau ya. Tidak pernah mengundang. Bayangkan ada orang sudah klaim mengaku bahwa memang betul materi itu ada dia yang buat dan dia bertanggung jawab, dia yang bikin kurikulumnya. Nah, itu yang agak sulit Pak Rudi. Itu yang dipegang oleh banyak teman-teman Islam ini. Bahwa itu ada Saifuddin Ibrahim. Kan Anda sudah dengar juga gimana pendapat Pak Rudi. Ini sebenarnya gejala apa ini kalau beginian? Karena ini ibu-ibu, bapak-bapak ini sudah menyangkal semua bahwa tidak pernah. Terus gimana Pak? Kalau dugaan saya sekarang ini ya, saya ngambil kesimpulan tuh bukan Pak Saifuddin, Pak. Karena Bapak kemarin bilang mungkin dibayar. Kemarin saya udah tanya ya, kalau kamu yang buat konten, coba buktiin, ya kan? Coba buktiin ada satu aja berkas itu bahwa dia yang buat. Nah, buktinya apa? Dia sendiri nulis 66 di papan tulis, Pak, gitu loh. Jadi dia nggak pernah nunjukin materi itu gitu, materi hanya masuk di dalam popularitas aja, Pak. Saya rasa sih, Pak. Oh, pansos maksudnya gitu. Pansos. Kalau buat saya pansos ini. Pak Saifuddin Ibrahim maksudnya melakukan klaim-klaim begitu hanya panjat sosial saja. Panjat sosial aja. Oh, oke. Mendengar video yang diungkapkan oleh Pak Saifuddin, itu saya perhatikan tahunnya saja nggak bisa dia sebut karena udah lupa, dia udah lama. Kemudian dari penjelasan Ibu Tabita bahwa itu tahun 2009 mereka mulai pelayanan itu atau membuka STT-nya sini. Pada saat itu masih nggak ada info OHP. Jadi dalam ini kalau diklaim bahwa itu adalah konsepnya Pak Saifuddin, dari sejak mana ini caranya bisa diklaim bahwa itu konsepnya Pak Saifuddin memberikan kurikulum di ST Nias. Saya sebagai dosen di ST Nias dan yang termasuk yang menyusun kurikulum ST Nias. Oh, ini penyusun kurikulum di ST Nias ini Pak Rudi. Di tahun sampai sekarang ini, karena dari nama-nama kurikulum itu saya di pangkal data di feeder. Maka pun nggak ada satupun bahan aja seperti yang diviralkan itu saya upload di internet atau di pangkal data, nggak ada. Di dalam hal ini saya berharap kepada siapa saja yang mengklaim, tolong dulu diteliti dengan baik. Soalnya ini kami yang merasa dirugikan dan dikatakan di fitnah dalam hal ini. Kami merasa karena terus diklaim, maka terus kami memberikan klarifikasi. Oleh karena itu, kesempatan ini saya menyampaikan soal kurikulum mengenai Islamologi tentang mata kuliah yang diupload di situ ternyata sebagai pangkalan data yang memegang data dan juga kurikulum itu, saya nyatakan itu tidak benar. Itu kurikulum, isi kurikulum dari mata kuliah Islamologi di ST Nias. Itu saya nyatakan itu. Saya sebagai admin di pangkalan data, bukan admin khusus. Website. Itu website itu admin khusus Neofeeder atau istilahnya pangkalan data di ST Nias. Saya nyatakan itu nggak ada itu dari ST Nias. Demikian dulu penjelasan dari saya, Pak Dr. Joshua dan Pak Rudi.
Pak Ketua, sekarang Pak Ketua STT kita ini, Pak Fonseca. Silakan. Pak Ketua. Baik, selamat malam Pak Pendeta, salam. Salam, salam. Ya, perkenalkan nama saya Fonita Zega. Sekarang posisi jabatan di STT sebagai Ketua STT Nias yang dilantik pada awal Februari tahun 2024. Terima kasih Pak. Pertanyaan yang ditujukan kepada Anda ini. Ya kan Pak. Yang viral ini nama STT Anda, STT Nias, gitu loh. Betul, ya. Materi yang di website yang sangat mengejutkan itu. Dan betul, ya. Sebagai seorang rektor, ketua, masa Bapak nggak tahu sih kalau ada website dari STT Nias? Terima kasih Pak. Awalnya mengenai website ini, saya juga dengar itu mulai kaget saya tanggal 11 ya, 11 atau tanggal 12 pagi. Nah, memang nama website ini dari www.sttnias.ac.id itu betul-betul saya tidak hafal apa nama websitenya. Apalagi password. Saya masuk bulan Februari 2024, sama sekali belum pernah menggunakan yang namanya website STT Nias. Nah, sebagai pengurus awalnya bahwa saya juga pernah sebagai kaprodi dari tahun 2016, lalu 2021 masuk sebagai wakil ketua 1. Nah, mengenai website ini, memang pernah disampaikan oleh ketua yayasan dulu. Entah tahun 2018 atau 2017 itulah. Saya ada kegiatan micro teaching bagi mahasiswa, lalu diperkenalkan bagi mahasiswa bahwa kita akan buat website kita STT Nias. Nah, sebatas itu, lalu kami mengatakan bahwa oke, dia paparkan bahwa website ini nanti kita akan perkenalkan apa kegiatan-kegiatan kita. Ada mengenai penerimaan mahasiswa baru dan sebagainya. Nah, untuk kami masuk ke sana atau diberikan alamat websitenya aja, betul kami nggak tahu. Artinya, Bapak itu cuma mendapatkan info, rencana akan membuka website. Akan membuat website. Kepada siapa orang ketiganya, kami nggak tahu orang ketiganya kepada siapa di komunikasi untuk dibuat dan sebagainya. Ya, artinya realisasi pembuatan itu sendiri sampai menjadi viral ini, Bapak tidak tahu menahu dengan jajaran STT. Iya. Dan tidak pernah juga diberitahukan bagi kami bahwa ini alamat website kita mau mengupload ini passwordnya, sama sekali belum. Itu kan untuk membuat website, tadi kan ini untuk lebih mendalami. Yang membuat website berbayar seperti ac.id ini, itu kan kalau saya nggak salah di yang waktu Bapak buka itu, yang kita juga sharing masalah ini, soal harus ada rekomendasi, ada surat dari ketua STT dan ketua lembaga yayasan. Nah, ya baru itu bisa dikeluarkan izinnya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ini Ibu Tabita mau jawab atau Pak Fon misalkan, itu ketua siapa yang punya tanda tangan untuk menyerahkan untuk pembukaan website itu? Ketua STT yang mana? Kalau ketua yayasan pasti Pak Radius waktu itu. Nah, sekarang ketua STT-nya siapa? Apakah Bapak yang kasih berkas ketua STT bertanda tangan untuk itu? Ya, saya jawab Pak. Memang waktu kami komunikasi dengan Pak Ketua Yayasan yang lama, Pak Radius, bahwa saya meminta samanya alamat daripada website STT Nias dan passwordnya, lalu dia jawab bahwa oke, saya kirim, lalu yang dikirimnya hanya alamat website. Alamat websitenya, passwordnya yang nggak dikasih. Nah, setelah saya tanya bahwa tahun berapa dibuat, dan siapa sama siapa orang ketiganya, siapa namanya, lalu katanya bahwa kami dulu bersama-sama dengan almarhum. Ya, ada chatnya bahwa almarhum ketua STT yang lama, itu pengakuannya. Nah, setelah saya konfirmasi kepada ketua STT, ada Pak Oper-J ya, apakah pernah disampaikan ini sama ketua yang lama? Katanya nggak tahu, saya belum pernah disampaikan mengenai website ini. Tahunnya dibuat kami nggak tahu. Makanya kemarin kami tegas sekali menyampaikan bahwa yang pengelola daripada website ini kami nggak kenal. Siapa adminnya,
dan tahun berapa pun dibuat, apa saja yang diupload di dalam itu kami nggak tahu. Mungkin kalau seandainya selama ini kami misalnya disampaikan pada kami bahwa kita sudah buat di website kita ya, ada acara mahasiswa wisuda, ada acara mahasiswa pelaksanaan ospek di kampus atau kegiatan-kegiatan yang lain. Ini tidak, kami tidak dikabari bahwa kita sudah buat di sini, kita sudah sudah kasih di website kita acara-acara akademik. Nah, jadi makanya kami secara tegas, dan saya pribadi yang sudah dilantik bulan Februari itu tegas mengatakan kemarin itu bahwa kami tidak memahami mengenai siapa yang membuat website ini dan siapa juga pengelolanya. Itu Pak. Pak Ketua, ini sudah sampai di mana perjalanan pelaporannya, Pak? Ya, hari Sabtu yang lalu Pak kami melapor ke pihak Polres Nias. Jadi yang kami laporkan ini dulu intinya bahwa bukan orang-orang yang punya YouTube ini ya yang menuduh kami mengenai penistaan agama. Tapi satu dulu yang kami laporkan adalah orang yang mengupload materi itu yang sama sekali kami tidak ada. Nah, itulah itulah yang kami laporkan supaya itu bisa diusut tuntas oleh pihak cyber. Nah, itu yang kami laporkan kemarin di Polres Nias. Jadi jangan sampai orang berpikiran kenapa dilaporkan orang yang yang mengetahui data-data yang sudah ada di website itu. Bukan orang-orang itu. Sampai dibawa di YouTube, di tayangan itu ditayangkan kepada publik. Nah, yang kami sampaikan di sini bahwa yang kami laporkan itu adalah orang yang mengupload materinya. Siapa orangnya, dan saya rasa ini bukan ini ya, karena kami sudah mengakui mengenai SPT bahwa kami tidak mengetahui mengenai hal ini, maka biarlah pihak kepolisian yang mengungkap itu. Nah itu. Nah sampai di sini belum juga kami dipanggil sejauh mana penelitian dari pihak Polres belum. Mungkin kami akan menunggu bagaimana tindakan dari pihak kepolisian nanti.